Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, hari ini materi yang akan kita bahas untuk mata kuliah analisis data finansial adalah tentang multivariate data. Jadi, pembahasan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang data univariate ya. Kemudian sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang data multivariate. Untuk capaian pembelajarannya di sini nanti diharapkan mahasiswa mengerti apa itu pengertian dari data multivariate. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mengerti analisis apa saja yang digunakan dalam data multivariate. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memvisualisasikan data multivariate dengan baik. Ya, jadi apa itu yang dimaksud dengan multivariate data atau data multivariate? Data multivariate itu adalah suatu data yang dikumpulkan dari dua atau lebih observasi dengan mengukur observasi tersebut dengan beberapa karakteristik atau bisa dikatakan dengan pengertian yang lebih simpel ya. Itu adalah multivariate itu biasanya disebut dengan lebih dari dua variabel. Sedangkan kalau misalnya menggunakan dua variabel saja itu dinamakan bivariat. Kalau satu variabel itu adalah univariat yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Baik, untuk struktur datanya di sini struktur data secara umum pada data multivariat itu biasanya seperti ini ya. Jadi variabelnya itu dia lebih dari dua ya, ada sampai p variabel, kemudian pengamatan pertama, dua, dan seterusnya sampai pengamatan ke n. Jadi struktur datanya biasanya seperti ini. Nah, pada data-data multivariat biasanya analisis apa saja yang bisa digunakan. Di sini ada beberapa metode analisis ya, di mana nantinya metode-metode ini akan kita bahas pada perkuliahan analisis data pada pertemuan selanjutnya. Yang pertama nanti bisa digunakan untuk regresi ya. Nanti ada beberapa macam regresi, ada simple linear regression, multiple regression, dummy, logistik, dan Poisson regression. Kemudian data multivariate itu juga biasanya digunakan pada cluster analisis, faktor analisis, diskriminan analisis, dan principal komponen analisis. Nah, di mana materi-materi ini nanti akan kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Nah, biasanya sebelum kita masuk ke analisis yang lebih dalam lagi ya, seperti yang analisis yang tadi saya sebutkan, itu yang pertama kita lakukan adalah biasanya dengan menghitung statistika deskriptifnya atau mencari statistika deskriptifnya. Sama seperti pada data univariate yang kemarin ya, kita juga bisa mencari statistika deskriptif dalam ukuran dalam statistikanya, yaitu untuk pemusatan itu biasanya dengan mean dan modusnya. Kalau misalnya untuk letaknya biasanya dicari kuartil, desil, persentilnya. Kalau ingin mencari tahu tentang penyebaran datanya itu bisa dicari dengan varian, standar deviasi, dan minimal dan maksimal. Kemudian jika kita ingin mencari hubungan antara dua variabel atau lebih ya, itu kita menggunakan korelasi. Korelasi yang kita gunakan di sini korelasi Pearson, Range-Spearman, dan Tau-Kendall. Nah, ini adalah rumus yang digunakan dalam korelasi ya. Ada korelasi Pearson, Range-Spearman, dan Tau-Kendall. Ini kan sudah pernah kalian dapatkan di mata kuliah sebelumnya. Baik, pada R untuk mencari korelasi itu biasanya kita menggunakan fungsi core.test ya, seperti ini. Kalau misalnya kalian ingin tahu defaultnya atau cara penulisannya, struktur scriptnya seperti apa, kalian bisa lihat di help pada R kalian, kemudian kalian tuliskan di sini core.test. Maka nanti akan muncul informasi seperti ini, di mana
Nanti penggunaan Cortez itu biasanya penulisan skripnya adalah seperti ini. Jadi Cortez, kemudian variabel yang akan kita ukur ya, yang ingin kita hitung korelasinya, kemudian alternatifnya two-sided. Berarti kalau two-sided ini berarti kan hipotesisnya berarti kan hanya korelasinya sama atau tidak sama gitu kan. Kalau ingin mengetahui lebih besar atau lebih kecilnya menggunakan ini, tapi umumnya adalah menggunakan yang two-sided. Kemudian metodenya di sini. Nah, untuk metodenya kalian bisa pilih di sini. Kalau misalnya kalian ingin pakai metode Pearson, Kendall, atau Spearman, nah ini silakan pilih salah satu. Seperti itu. Kemudian ini sudah defaultnya dari R seperti ini. Dengan alfanya yang dicari korelasinya adalah tingkat kesalahannya 5%. Berarti confident intervalnya adalah 95%. Baik, itu tadi adalah korelasi ya untuk skripnya, untuk cara contohnya nanti bisa dicoba sendiri. Sekarang kita masuk ke visualisasi pada data multivariate. Nah, ini adalah gambar yang materi kemarin ya. Untuk data-data multivariate kita bisa menggunakan data apa saja. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang bagaimana penggunaan scatter plot ya. Jadi yang akan kita bahas pada visualisasi data multivariate ini nanti dengan menggunakan scatter plot dan dengan menggunakan fungsi ggplot. Baik, ini adalah data yang saya pakai ya. Saya punya data mobil bekas ya dengan mereknya Fortuner. Nah, di sini ada nomor, ini adalah 1 2 3 ada 24 data, kemudian ini adalah tipenya, ada tahun keluaran mobilnya, ada harga di sini saya buat dalam ratus juta ya supaya tidak terlalu panjang. Kemudian ada plat nomornya kode kota ya, jadi plat kode kota, kemudian ada kilometernya dan ada warnanya. Nah, kemudian saya ingin membuat scatter plot antara harga dengan kilometer. Bagaimana cara membuatnya? Kita lihat di sini. Di sini saya mau import dulu datanya. Saya menggunakan readDelim clipboard, yaitu dengan copy data ya dari Excel itu saya blok, saya copy, kemudian saya import ke R dengan menggunakan perintah atau fungsi readDelim. Nah, kemudian di sini kita masuk ke scatter plot, jangan lupa mengaktifkan dulu library-nya. Kemudian ini adalah script yang kita tuliskan untuk menampilkan scatter plot seperti ini. Jadi ggplot, kemudian mobil karena data frame-nya adalah mobil ya di sini. Kemudian X-nya, variabel X-nya ini berdasarkan kilometer, Y-nya adalah harga dalam ratus juta. Ya, kemudian di sini game point-nya saya buat warna biru. Kalau ini game point-nya kosong, nanti ini warnanya adalah warna hitam sesuai default. Kemudian ini saya tambahkan dengan title-nya, judulnya, harga mobil bekas berdasarkan kilometer. Ya, seperti ini. Nah, kemudian yang kedua di sini saya membuat scatter plot, masih sama ya, harga dengan kilometer, tetapi di sini saya tambahkan dengan memberikan grouping ya. Groupingnya berdasarkan dengan warna mobil. Bisa dilihat di sini bahwa mobil dengan warna abu-abu berwarna ini ya, pink, kemudian hitamnya hijau seperti ini. Jadi yang paling banyak di sini adalah mobil dengan berwarna hitam. Kita bisa lihat di sini, kalau misalnya mobil itu kilometernya sangat banyak, sangat besar atau sudah sering digunakan gitu ya, maka harga mobil itu tadi rendah sekali. Kita lihat di sini. Di sini yang paling tinggi, titik paling tinggi ini adalah
mobil dengan kilometer yang sangat kecil ya, warna putih. Nah, kilometer kecil warna putih dia harganya yang paling tinggi. Kemudian disusul yang kedua warna hitam. Jadi bisa dikatakan yang menjadi favorit atau apa itu adalah biasanya mobil-mobil dengan kilometer terendah itu harga jualnya juga masih tinggi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu saya membuat grouping berdasarkan warna dan plat nomornya. Kita lihat di sini, ini yang kita tambahkannya di sini ya. Kita tambahkan di dalam kolom AS. Kolom AS di sini saya tambahkan color ya sama dengan warna. Ini berdasarkan warna tadi. Kemudian di sini saya tambahkan shape. Shape sama dengan berdasarkan plat nomor tadi. Untuk penulisan ini kalian harus samakan dengan penulisan header kalian pada data-data kalian ya. Harus sama, besar kecilnya juga harus sama. Nah, kemudian ini geopoint adalah cara apa namanya? Desain ini apa detail size dari titik-titiknya ini tadi. Nah, kita lihat di sini untuk penambahan plat, di sini yang bulat ini adalah plat B. Kemudian yang segitiga itu plat L, yang kotak itu adalah plat S dan yang plus adalah plat W. Jadi yang harga paling tinggi di sini tadi mobil dengan plat W dan berwarna putih. Kalau yang hijau tadi plat L, warnanya hitam. Jadi plat L dan plat W itu biasanya mobil-mobil yang harganya masih cukup tinggi. Sedangkan plat B ada di sini dia masih harganya masih cukup tinggi karena kilometernya juga masih rendah. Seperti itu. Ya, sekian dari saya. Itu tadi untuk visualisasi data dan apa itu data multivariate ya. Nah, di sini ada tugas latihan ya. Silahkan kalian mencari data mobil bekas ya, masing-masing masing-masing mahasiswa diharapkan memilih tipe atau merek mobil yang berbeda ya. Jangan sampai sama karena ya kalau bisa sih tidak sama gitu karena merek-merek mobil kan banyak, ada Avanza, ada Yaris, ada Rush, ada apa tadi Fortuner, kemudian yang lain-lain juga masih banyak sekali. Kemudian catatlah beberapa variabel berikut ini. Yang pertama, harganya, kemudian tahun keluaran mobilnya, kilometernya, kemudian plat nomornya, hanya kode kotanya saja ya. Kemudian warna dan transmisinya. Transmisi ini maksudnya dia manual atau matic atau otomatis. Kemudian kalau kalian sudah punya data-datanya ini, kemudian buatlah scatter plot dengan variabel X-nya adalah kilometer, Y-nya adalah harga, sama seperti tadi ya. Kemudian kalian tambahkan 3 grafik ya. Ini grafik yang hanya satu grafik ini saja. Kemudian tambahkan 3 grafik dengan pengelompokan berdasarkan yang pertama plat, kemudian grafik yang kedua ditambahkan dengan pengelompokan warna. Jadi grafik yang kedua itu pengelompokan plat dan warna. Kemudian grafik yang ketiga kalian tambahkan pengelompokan transmisi. Jadi grafik yang ketiga itu memuat semuanya seperti itu. Untuk datanya kalian bisa cari di OLX ya. Kalian bisa cari di OLX seperti ini contohnya. Ya. Di sini ada merek Toyota, ini ada transmisinya manual, kemudian kilometernya, ini jarak tempuhnya ada. Nah, kalau seperti ini kalian ambil jarak tempuh yang terjauh saja ya. Ambil jarak tempuh yang terjauh, kemudian warnanya ada silver. Kemudian ini ada tahunnya 2010, ini ada harganya juga. Harganya sekian. Ya. Ya, itu tadi materi tentang data multivariate. Silahkan tugasnya dikerjakan. Ini tugasnya adalah tugas individu. Nanti silahkan dikerjakan dan diupload di Classroom. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.